Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan teman baru, Pak Faisal Basri. Tentu wajahnya juga tidak asing, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi calon tetap gitu yang saya sedang lamar untuk menjadi pemandu wisata setiap di perdebatan-perdebatan akademis. Tapi sebelum Bung Faisal kita mulai perdebatan yang barangkali ini salah satu upaya untuk memperkenalkan kepada calon-calon presiden kita mendatang untuk berani berdebat sebagaimana rektor Indonesia. Yang menjadi masalah apakah kira-kira apa yang kita lakukan ini didengar oleh mungkin calon-calon presiden Republik Indonesia, Bung Faisal? Ya, kalaupun tidak didengarkan, rakyat akan mendengar, paling tidak para pemirsa yang sekarang mengikuti di berbagai tempat, dan pressure itu para pemimpinnya nanti akan takut kepada rakyatnya kalau tidak berani berdebat. UI aja berani kok, ya. Kenapa negara tidak berani? Karena satu kehormatan, saya dan kami berdua menjadi moderator, tapi secara pribadi saya harus membuat satu pengakuan bahwa saya merasa mendapat kehormatan sebagai moderator dalam acara ini, walaupun belakangan saya sebetulnya merasa kurang seret karena ternyata salah satu rektor yang terjaring pada tahap akhir ternyata dari FISIP UI, fakultas tempat saya mengajar. Ketetapan panitia pemilihan rektor ternyata tidak berubah walaupun saya telah memberitahukan posisi saya ini, yaitu tetap meminta saya untuk menjadi moderator. Namun demikian, para pemirsa dan para hadirin di sini, saya sebagai moderator atau bahkan sebagai anggota KPU memiliki kode etik yang harus saya patuhi, yaitu harus bertindak netral dan tidak memihak dalam penyikapan yang berkaitan dengan calon maupun peserta. Dan ada sebuah kode etik lagi bahwa saya berkewajiban mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas ini. Oleh karena itu, seandainya ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini maupun wali amanah yang keberatan dengan keberadaan saya di sini, maka saya dengan senang hati kalau seandainya harus turun untuk segera mengacungkan tangan dan saya akan segera turun dari podium ini. Kira-kira apakah ada yang keberatan? Baik, terima kasih Bung Faisal. Ya, jadi langsung saja dipanggil, kira-kira siapa kucing dalam karung itu? Ya, pertama adalah Dr. Usman Hatip Warsa, dipersilakan. Silakan. Dr. Usman Hatip Warsa. Kedua adalah Profesor Dr. Martani Husaini, dipersilakan. Kedua calon ini merupakan hasil dari 4 calon yang kita jaring pada hari kemarin. Dan calon pertama tentu mempunyai sedikit biodata, yaitu saat ini sebetulnya menjabat sebagai dekan FISIP UI, dan Pak Usman, Dr. Usman menjadi apa jabatan terakhir, Bung Faisal? Pejabat rektor UI setelah ditinggalkan oleh rektor yang lama karena habis masa waktunya. Para pemirsa di rumah maupun para hadirin, untuk pertama kalinya Universitas Indonesia mengadakan debat calon rektor. Sebetulnya sudah berkali-kali atau beberapa kali penyaringan ini dilakukan, tetapi agar seluruh pemirsa mendengar apa sebetulnya yang menjadi visi dan misi dari kedua calon rektor ini, maka ada baiknya selama 3 atau 4 menit masing-masing mengemukakan visi dan misinya sebagai opening statement atau kata pembuka. Kami persilakan kepada Dr. Usman, dipersilakan terlebih dahulu. Terima kasih. Hadirin sekalian saya hormati, juga pemirsa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama adalah suatu kehormatan bagi saya pada sore hari ini untuk tampil sebagai salah satu calon rektor di Indonesia. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bahwa pada hari ini saya maju di dalam dialog debat publik ini. Sebagai seorang yang telah mengikuti perkembangan UI 30 tahun, maka beberapa hal dapat saya simak selama ini bahwa UI sebagai suatu universitas yang membawa nama bangsa itu harus betul-betul melakukan perubahan sesuai dengan harapan bangsa dan masyarakat di dalam mengangkat bangsa ini ke dalam masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya merasa bahwa dengan pengalaman saya selama ini, saya melihat bahwa perubahan UI ini sangatlah diperlukan untuk masa depan. UI khususnya dimasuki era globalisasi. Oleh karena itu, di dalam visi saya harapkan bahwa UI harus merubah sikap culture dan merubah seluruh sistem yang ada melalui tahapan-tahapan, yaitu perubahan sistem governance, perubahan sistem manajemen dari baik itu adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen administrasi di dalam finance, infrastructure, dan juga pada akhirnya kita harus kembangkan kualitas akademik kita menjadi kualitas yang bersandar internasional. Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa di dalam langkah-langkah kemudian bahwa saya akan membawa seluruh sivitas akademika bersama-sama alumnus dan seluruh mitra untuk bersama-sama membangun UI memasuki visi menjadi research university yang mandiri, berstandar internasional, dan tentunya yang modern. Terima kasih. Prof. Martani, silakan. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara, para pemirsa TV di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini merupakan kebanggaan kita semua bahwa boleh saya sebutkan ini adalah merupakan pesta demokrasi, karena proses pembelajaran di universitas ini mengangkat tema transparansi, good governance. Kita semua di sini akan membuat sejarah baru, babak baru di dalam proses pemilihan rektor Universitas Indonesia. Dalam proses ini kita akan sepakat bahwa proses pembelajaran ini tentunya memakan waktu, memakan tenaga, memakan biaya yang sangat besar, tapi buat kita proses pembelajaran ini harus kita lakukan. Di dalam membawa UI ke depan, tentunya para pemirsa di seluruh Indonesia agar mengetahui bagaimana UI nanti akan bisa berkiprah di kancah nasional dan kancah internasional. Oleh karena itu, di dalam konsep yang saya sampaikan pada Senat Akademik Sivitas Akademika Majelis Wali Amanat adalah konsep 3-in-1. 3-in-1 itu bukan iklan shampoo ataupun kalau pagi-pagi kita ke Semanggi dan di Jalan Sudirman kita dicegat oleh polisi. Tapi kami akan mengajak para sivitas akademika bahwa ketertinggalan kita di bidang teknologi, kemudian ketertinggalan kita di bidang riset amatlah kurang menyenangkan. Oleh karena itu, di dalam pengembangan ke depan, UI nanti akan kita berangkatkan sama-sama. UI yang pertama adalah UI yang sekarang ini, yang kita sebut dengan UI konvensional. Di samping menata efisiensi ke dalam konsolidasi dan sebagainya, kita harus memiliki UI yang kedua, yaitu UI yang berbasis riset. Saya mengetahui bahwa teman-teman dari fakultas di lingkungan kita, ada 12 fakultas, nah itu nanti kita angkat dalam satu habitat tersendiri, apakah itu namanya Innovation Center, teknologi informasi. Oleh karena itu, dengan UI 3 nanti kita akan bisa mengadakan perkuliahan jarak jauh. Kita bisa mengundang dosen-dosen terkenal di seluruh dunia, apakah itu di bidang teknologi dari MIT, dari Harvard, dan sebagainya. Juga demikian, diseminasi knowledge ini di dalam penyebaran pengetahuan ini, kita juga bisa bekerja sama dengan universitas di daerah. Nah, dengan proses inilah nanti ketertinggalan UI akan bisa dikejar,
Kemudian diseminasi pengetahuan itu juga bisa kita sharing dengan teman-teman di daerah. Oleh karena itu konsep yang namanya Global Distance Learning yang itu nanti akan merupakan cikal bakal daripada UI 3, UI yang berbasis teknologi informasi, akan merupakan sarana untuk mengejar ketertinggalan kita di dunia internasional, di Asia, dan di Asia Tenggara sekalipun. Saya pikir itu Bapak-Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan. Jadi selamat memeriahkan pesta demokrasi ini, dan kita hari ini membuat sejarah baru agar supaya kita tahu bahwa yang di hadapan kita semua ini bukan hanya kami berdua, tapi para hadirin, para kru televisi membuat sejarah baru bahwa kita akan meramaikan demokrasi kita.